Halo kawan Hiwar, senang sekali saya Dami Wardani bisa menjumpai kawan Hiwar di video kali ini. Biasanya, saya yang meminta kawan Hiwar atau anggota rumah Hiwar untuk membuat video semacam ini dalam rangka menuntaskan ujian soft skill. Tapi kali ini, saya diminta oleh PT Well Done Skill untuk membuat video seperti ujian soft skill dalam rangka menuntaskan pelatihan Certified Public Speaking. Baik, video kali ini topiknya tentang motivasi yang menginspirasi. So, saya ingin berbagi sedikit kisah. Kawan Hiwar, sekira 2,5 tahun yang lalu, saya menjalani kehidupan yang sepertinya isinya dunia banget. Saya baru saja menyelesaikan studi master media komunikasi. Saya berprofesi sebagai digital marketer dan freelance MC, writer, juga blogger. Tentu kala itu orientasi saya adalah mengejar ekonomi, mengejar uang, demi memenuhi kebutuhan saya dan juga melanjutkan pendidikan. Dampaknya juga baru dirasakan oleh diri saya sendiri dan juga keluarga kecil. Belum bisa berkontribusi untuk banyak orang. Namun tiba-tiba Allah mendatangkan seseorang yang sepertinya dunianya jauh berbeda 180 derajat dari saya. Dunianya sepertinya isinya akhirat semua. Bahkan perbandingannya bukan lagi bagaikan langit dan bumi, tapi bagaikan langit dan sumur. Dia datang untuk melamar, tapi pada saat itu keluarga besar saya menghendaki untuk langsungkan pernikahan. Jadilah kami menikah di waktu yang sama, di hari yang sama. Pernikahan dadakan. Saat itu juga saya menjadi seorang istri. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan saya saat itu, bagaimana pikiran saya saat itu, campur aduk semuanya menjadi satu. Rasa takut, marah, kecewa, sedih, kesal, bingung, stres, galau, dan tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan kalaupun marah, saya tidak tahu harus marah kepada siapa. Wedding dream, hempas sudah. Malam pertama yang biasanya diselimuti dengan kebahagiaan, dengan penuh haru, yang saya rasakan kali itu hanya tangisan dan kebingungan. Insecurity dan overthinking bercampur aduk jadi satu. Apa yang harus saya lakukan setelah ini? Apa iya saya sudah menjadi istri? Saya sudah menjadi milik orang lain? Lalu bagaimana kelanjutan hidup saya? Bagaimana kelanjutan karir saya? Pendidikan saya? Apa iya saya bisa menjadi seorang ibu? Bahkan pada saat itu saya tidak bisa memasak sama sekali. Lalu kalau saya harus ikut dia ke Mesir, yang notabene suami saya masih mahasiswa, belum berpenghasilan sendiri, apa yang bisa saya lakukan di Mesir? Apa iya suami saya bisa menghidupi saya, bisa menghidupi keluarga kecil kami? Saya mau jadi apa di sana? Tapi kalau kami LDR, kami LDM, membangun rumah tangga dengan jarak jauh tentu tidak mudah. Mau jadi apa keluarga kecil kami kalau dibangun dengan jarak yang begitu jauhnya Indonesia dan Mesir? Semua itu berkecamuk di dalam pikiran saya. Beruntung, tidak lama setelah itu, kami memutuskan untuk menepi sejenak, dan suami mendapatkan tawaran untuk mengajar di salah satu pesantren yang letaknya cukup jauh dari rumah. Jadi kami pergi dari segala huru-hara yang ada. Dan di sanalah saya berkontemplasi, saya mencoba berdamai dengan diri sendiri, saya mencoba mengevaluasi segalanya, dan menerima kenyataan. Kurang lebih 3-4 bulan, kami menepi dan menjalani kehidupan di pesantren itu. Saya mencoba mereview kembali perspektif yang bisa saya gunakan untuk menghadapi situasi kala itu. Apa iya saya hanya bisa menjadi korban atas nasib saya sendiri? Atau saya bisa berpendapat pernikahan yang sudah terjadi memang tidak bisa saya kendalikan dan tidak bisa saya batalkan. Tapi saya masih bisa merencanakan apa yang akan terjadi setelah pernikahan ini. Mungkin saya saat itu belum bisa mengelola dengan baik emosi dan juga pikiran saya.
tapi saya bisa mengendalikan apa yang bisa saya lakukan di hari itu, hari berikutnya dan berikutnya lagi, dan saya lakukan dengan maksimal. Saya bersyukur dikaruniai seorang suami yang open-minded, suka berdialog, suka berdiskusi. Sehingga itu sangat mempermudah proses pengenalan kami, saling bertukar pikiran, saling memahami, hingga kami bisa mencoba merangkai mimpi besar bersama. Kawan Hiwar, meraih mimpi setelah menikah itu sungguh sangat berbeda dengan ketika kita masih single. Ketika kita masih single, kita bebas mengambil pekerjaan apa saja, kita bebas menentukan mau melakukan apa saja. Tidak ada yang menunggu kita pulang di rumah, mau dinas berhari-hari di luar kota pun tidak masalah. Tapi berbeda dengan bagi seorang perempuan yang sudah menikah. Kita harus bisa berkompromi, bernegosiasi, berkomunikasi, dan membuat support system kita, yaitu suami, anak, keluarga, untuk juga bermimpi atas mimpi yang kita punya, untuk juga punya keinginan meraih apa yang ingin kita raih. Jadi itu tidak mudah. Terlebih dalam kasus saya menikah dengan seorang yang notabene-nya latar belakangnya adalah ilmu agama, syariah, hukum Islam. Secara logika, sederhana, dia tidak bisa ditarik keluar dari dunianya dan masuk ke dalam dunia saya. Untuk menjadi bagian dari dunia saya, yang notabene-nya dunia umum. Yang bisa saya lakukan opsinya adalah saya yang melebur ke dunia dia. Saya yang menjadi bagian dari dunia dia, karena background ilmu komunikasi saya bisa digunakan dalam bidang apapun. Dan setelah kami bertukar pikiran, saya mengingat kembali life purpose apa yang saya miliki, legacy apa yang ingin saya tinggalkan ketika nanti saya sudah tiada. Akhirnya kami berdua menemukan jalan tengah, yaitu untuk berjuang bersama di bidang pendidikan. Dan salah satunya dengan membangun rumah Hiwar di Mesir. Saat itulah saya memutuskan untuk mendedikasikan diri saya to learn, grow, contribute, and inspire, tapi tetap dengan menjadi diri saya sendiri. Di Mesir, saya tidak lantas menjadi ustazah, ahli agama, sekalipun saya dipanggil ustazah sebagai bawaan panggilan dari suami yang notabene seorang ustaz. Tapi di sini, saya mencoba mengembangkan apa yang saya miliki dengan membangun sekolah soft skill, kelas soft skill, kelas life skill, dan juga membangun Hiwar Media. Kawan Hiwar, saat saya menyusun topik untuk video ini, saya jadi teringat dengan topik resiliensi. Kemampuan yang dianugerahi oleh Tuhan untuk manusia, di mana kemampuan ini mampu membuat kita beradaptasi dengan hal yang baru, dan juga bangkit dari segala keterpurukan dalam kehidupan. Saat menghadapi berbagai masalah, berbagai cobaan, kita bisa memilih freeze, diam, do nothing. Atau kita juga bisa memilih flight, kabur dari masalah. Tapi saat itu, saya memilih untuk fight. Fight, berjuang, menyelesaikan satu persatu. Dan apa yang bisa saya lakukan setelah itu. Kemampuan resiliensi ini membuat kita terlatih untuk terluka, terlatih untuk menerima, terlatih untuk mengevaluasi diri, kemudian menerima kenyataan dengan sepenuhnya, bangkit, berjalan kembali, dan berlari mengejar mimpi yang sebelumnya mungkin pernah gagal. Baik kawan Hiwar, sampai di sini kisah yang bisa saya ceritakan. Semoga bisa diambil hal baik dari kisah ini. Terima kasih sudah menyimak, dan saya nantikan cerita terbaik dari kawan Hiwar di kolom komentar. See you, bye-bye.